Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Allah karuniakan kita kesehatan, afiat. Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib dengan cara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi atau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kewajiban yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah, dengan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Uthman radhiyallahu anhu, berkata sahabat Uthman, semoga Allah meridhoinya, man hafidhas salawatil khamsi, siapa orang yang menjaga salat 5 waktu, liwaqtiha, dan mengerjakannya di dalam waktunya, wa dawama 'alaiha, dan istiqomah. Nah, istiqomah apa? Mengerjakan sholat 5 waktu itu di waktunya. Akramahullahu bitis'i karamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan dengan 9 kemuliaan. Allah akan muliakan orang itu dengan 9 kemuliaan. Awwaluha yuhibbuhullah, yang pertama yuhibbuhullah, Allah mencintai dia. Wa yakunu badanahu sahihan, yang kedua badannya sehat. Yang kedua apa? Badannya sehat. Wa tahrusuhul malaikah, malaikat menjaganya. Wa tanzilul barakatu fi darihi, dan Allah turunkan keberkahan di dalam rumahnya. Berikutnya wa yadharu ala wajhihi simas salihin, dan akan nampak di dalam wajahnya tanda-tanda orang soleh. Wa yulayyinullahu qalbahu, dan hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Wa yamurru ala sirati kal barqil lami', nanti kelak di akhirat dia akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Wa yunjihillahu minan nar, dan akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dan yang terakhir, wa yunziluhullahu fi jiwaril ladzina la khaufa 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, maka orang tersebut akan diberikan tempat tinggal atau akan tinggal di dalam surga bersama atau bersebelahan, bersanding dengan orang-orang yang tidak takut dan juga tidak bersedih, yaitu para aulia, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala.
Di sini kita akan membahas tentang keutamaan dari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini merupakan kewajiban kita, hadirin. Merupakan kewajiban. Yang namanya kewajiban harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berarti dapat dosa. Kebalikannya haram. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa. Ya, tapi eman. Kalau makruh, dikerjakan enggak dapat apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh ditinggalkan dapat pahala. Kalau mubah, ayo keter tadi. Mubah boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kalau makan hukumnya apa makan? Makan hukumnya apa makan? Makan hukumnya apa? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Soalnya mangan-mangan, ya bukan makan pokok ya, bukan mangan ponggol kena. Hukumnya ponggol apa? Ya mubah, apa dipangan kena, orang dipangan silahkan. Kecuali nggak ada makanan lagi, wajib makan ponggol. Orang mangan mati misalkan, wajib makan ponggol. Cuman mubah boleh-boleh saja, nggak mesti harus ponggol. Ya, pan kupat sayur ya boleh, ya, atau mungkin bubur ya boleh. Nah, ini biar kita tahu hadir. Ini sholat 5 waktu wajib hukumnya. Di dalam kita menjalankan kewajiban, hadirin, ini sudah dapat pahala dari Allah. Sudah dapat pahala dari Allah. Lebih ini yang dimaksud apakah awal waktu atau di waktunya? Ya. Sebab waktu sholat, hadirin, nanti pas bareng kita akan bahas fikihnya masalah waktu sholat. Waktu sholat itu ada awal waktu, ya, atau yang disebut dalam fikih itu waktu fadilah. Waktu apa? Waktu fadilah. Nanti ada waktu lagi waktu ikhtiar. Ada waktu lagi waktu jawaz. Nah, jawaz yang tidak makruh dan jawaz yang makruh. Nanti ada lagi yang namanya waktu hurmah. Ya, waktu hurmah, waktu haram. Nanti ada lagi yang namanya waktu udzur. Dan satu lagi namanya waktu darurah. Sedangkan dinamakan waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Kita ini mengerjakan sholat di waktu fadilah, maka akan mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu, sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ayu a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Ini namanya waktu fadilah. Kapan waktu fadilah ini? Waktu fadilah setiap salat ini sama waktunya, hadirin. Kapan waktu fadilah ini? Mulai dari masuknya waktu sholat sampai kita mengerjakan asbabus sholah, seperti menjawab adzan, kemudian bersuci, kemudian nutup aurat, kemudian jalan ke masjid. Maka asbabus sholah ini dari mulai masuk waktu sampai menyelesaikan asbabus sholah, maka itu kita berada di waktu fadilah atau awal waktu. Jadi awal waktu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak. Tapi ada asbabus sholah dulu. Malah kalau pas adzan terus sholat langsung, ada yang mengatakan makruh. Adzan sholat makruh.
Cuman setelah selesai azan, kira-kira digunakan untuk menjawab azan, kemudian toharo, kemudian yasturul aurah, nutup aurat, ya, kemudian siap-siap untuk jamaah. Ini termasuk awal. Semua sholat awal waktunya sama, nggak duhur, nggak asar, maghrib, isya, subuh, sama awal waktunya. Nah, ada lagi waktu ikhtiar, hadirin, ada lagi waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini setiap sholat berbeda. Setiap sholat berbeda. Sholat duhur waktu ikhtiarnya sampai jam sekian. Waktu asar ikhtiarnya sampai jam sekian. Waktu maghrib ikhtiarnya sampai jam sekian. Kalau waktu maghrib kalau nggak salah sama dengan waktu fadilah, ya. Kemudian isya ada waktu ikhtiarnya juga. Salah satu contoh kita ambil waktu isya. Waktu isya ini ikhtiarnya mulai dari selesai awal waktu sampai 1/3 malam pertama. Beb, ngitung 1/3 malam pertama itu jam berapa? Bagaimana ngitungnya? Gampang. Waktu malam dibagi 3. Contoh, maghrib jam 6, subuh jam 4:30. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 setengah. 10 setengah bagi 3 berapa? 3 selawe ya. Taruhlah 3,15 sudah. 3,15. Awal apa? Pertama kali waktu malam jam 6 maghribnya. Tambah 3/4 jam. 7, 8, 9, 15. Berarti 9,15. Artinya apa hadirin? Awal waktu sampai jam 9.15 itu berarti waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar? Waktu yang dipilih oleh syariat ketika orang itu tidak mau mengerjakan di awal waktu. Ada waktu ikhtiar. Hukumnya bagaimana, Beb? Ya, menurut ulama malah dia ngomong seperti ini. Awal waktu, ikhtiar dan jawaz itu sebenarnya masuk dalam kategori awal waktu. Jadi kalau panjenengan ada orang sholat isya jam 9 malam, jangan protes. Ya, jangan Nabi Muhammad pernah mengakhirkan sholat isya, jangan salah. Termasuk ibrad. Ibrad itu apa? Waktu duhur. Nabi Muhammad kalau waktu duhurnya terik banget, panas sangat, Nabi Muhammad nggak langsung mengerjakan duhur, nunggu waktu agak adem sedikit. Mengakhirkan waktunya hampir asar, misalkan asarnya jam 3, 2:30 baru sholat. Namanya ibrad, nunggu waktu matahari sekiranya ini nggak panas sekali. Nah, itu Nabi Muhammad pernah mengerjakan yang semacam itu. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Kapan kita diperbolehkan untuk ibrad? Kapan tidak diperbolehkan? Nggak sembarangan. Dari rumah menuju masjid nggak kena matahari misalkan, gampang. Atau mungkin di dalam apartemen AC-nan KB, kamarnya AC, di selasarnya AC, masuk musolanya AC, terus nyoman ibrot mau jam 3:15 ibrot mbahmu ya. Makanya harus tahu ini hadirin. Tapi Nabi Muhammad pernah melakukan ibrot. Kalau keadaannya panas sangat, maka ibrot sunnahnya ya, paham ya? Jadi ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ini masing-masing sholat waktunya berbeda. Tapi yang jelas hadirin yang dirahmati Allah, yang dimaksud dalam makalah ini yang disampaikan oleh sahabat Utsman, ini semua waktu sholat. Ketika kita mengerjakan sholat di waktunya, bukan cuma awal waktu, mungkin ikhtiar, mungkin jawaz, yang penting di waktunya secara dawam, secara istiqomah, maka akan dapat 9 kemuliaan. Ya, dicintai oleh Allah. 1, ya, awake sehat, bergas, waras, apa maning, awas, angas, atos. Ini apa istilahnya sehat. Sebenarnya kalau mau diteliti hadirin, ya sebenarnya tanpa ada penelitian pun ya tetap kita harus sholat. Wah, ternyata sholat ini hebat, sehat. Saya mau sholat, oke, sembahyangnya karena sehat. Jangan hadirin.
Itu nanti apa istilahnya? Manfaat yang nomor 17. Ya, nomor pertamanya apa? Kita menjalankan sholat karena perintah Allah sudah. Oh, ternyata sholat ini bisa menyehatkan badan, ya, bisa mencegah penyakit jantung, bisa memperlancar sirkulasi peredaran darah. Itu nomor sekian sudah. Yang penting kita mengerjakan sholat. Niatnya apa? Supaya Allah ridho dan Allah cinta sama kita. Kemudian yang ketiga, watahrusul malaikah. Orang yang sholat akan dijaga oleh malaikat. Nah, sebelum kita teruskan masalah badan sehat ini hadirin, ingat ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kena panah. Nyabutnya kapan? Waktu sholat. Ada lagi seorang tabi'in kena penyakit yang mengharuskan kakinya diamputasi. Ya, zaman dulu amputasi nggak pakai bius, ya ada biusnya, cuman nggak kayak sekarang. Kalau orang sekarang sudah dibius, kemudian untuk motong tulangnya itu mungkin alatnya canggih, pakai laser, pakai pisau yang sangat tajam, gergaji listrik atau elektrik, jadi nggak kerasa. Ini zaman dahulu belum ada gergaji listrik, belum ada laser. Jadi ketika ada orang mau diamputasi, ya tulangnya digergaji pakai gergajinya kayu itu, srek, bayangin itu. Ya, sekalipun dibius, ning gergajine model kayak kowe ora bakal kuat. Ya, ini kata tabiin, gimana? Saya mau dibius ya. Nanti gimana? Ya kalau kamu dibius berarti nanti nggak ingat apa-apa, nggak sadar kamu. Saya nggak ingat apa-apa. Saya nggak bisa ingat Allah. Jangankan Allah, kabeh bojone kon mbora eling enggak. Kalau begitu saya jangan dibius. Saya nggak kepengin hidup saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang dulu seperti itu hadirin. Nanti coba pada rumah sakit mau dibius, jangan dok. Saya nggak kepengin hilang ingatan saya Allah dari ingatan saya. Oh, Islam sesat ini, mesti kayak gitu. Orang dulu seperti itu hadirin, nggak mau. Ya, akhirnya apa? Sudah gini aja dok. Kalau panjenengan mau mengamputasi kaki saya, tunggu saya sholat. Nanti kalau saya sedang sholat, gergaji kaki saya, potong kaki saya. Nyata hadirin, sholat dipotong nggak kerasa apa-apa. Artinya dengan sholat ini, ya, kesakitan yang sangat luar biasa itu bisa tidak dirasakan tidak sakit. Cuman ya panjenengan jangan berani coba-coba turun makom. Ini rai-rai kayak panjenengan orang percayaan sudah. Jangan coba-coba lah kayak gini. Yo, abi pesimis bukan pesimis, saya tahu keadaan panjenengan. Ya, tahulah, kecuali panjenengan masya Allah ya. Wong anak ada halangan sedikit saja gak berangkat ngaji. Ya. Pun. Kemudian dijaga malaikat. Yang keempat, watang zilul barokatu fi darihi, rumahnya akan turun keberkahan. Rumahnya akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bisa dilihat hadirin, rumah kadang-kadang sudah. Cuma ini bukan buat ukuran. Ya, kadang-kadang masuk padahal rumahnya nggak ada AC-nya, nggak ada wit-witannya, manjing kayong adem umay. Ana maling umah sing gede magrong-magrong manjing umay panas. Bukan panas sumuknya, cuman panas hatinya. Ya wallahu a'lam sudah. Wa yadharu ala wajhihi si masalihin, dan akan nampak pada wajahnya tanda-tanda orang soleh. Nah, kelihatan hadirin. Ahli sholat sama orang yang tariku sholat kelihatan. Cuman ya nggak bisa semua orang nilai seperti itu. Ya, dan dilihatnya bukan karena ganteng atau nggak gantengnya, mencorong apa orang mencorongnya. Sebab zaman sekarang mencorong gampang, tinggal paring Larisa, sing do Larisa anjok. Kita endorse ke, persenan aja lalen. Dipermak wajahnya jadi cantik, jadi cakep banyak. Cuman ada tanda-tanda orang soleh hadirin, kelihatan. Ya, ini Habibmu durung bisa bedak, nah cuman Habibmu bisa bedak, nah di sing orang duit duit, di sing duit lainnya katon. Nah, iki lagi duit katon maksudnya. Nah, kelihatan ada tanda-tanda orang soleh di wajahnya ini.
Jadi memang kelihatan hadirin, wong ning duwe duit katon sumringah ya. Cuman kalau nggak punya uang, prengut, pandangannya kosong, melakukannya delagdak, nggak punya uang. Kemudian wa yulayyinullahu qalbahu, maka hatinya akan lembut. Artinya apa? Ketika orang yang ahli sholat, dia akan mudah menerima nasihat orang lain. Akan mudah. Bib, ana wong rajin sembayang, cuman bakhile naudzubillah. Wah, ini berarti sholatnya belum beres. Sebab inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, ada orang sholat masih maksiat, sholatnya kurang beres. Oh, sudah beres, Bib, syarat rukunya benar, belum ikhlas, belum khusyuk sholatnya. Bukan salah sholatnya hadirin, tapi salah orangnya. Ya, paham ya? Makanya ada istilah STMJ. STMJ, sing lahir bareng goronyong tahunnya paham gak istilah STMJ? Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Sholat tak sholat hadirin. Sholat masjid ke masjid. Ya, maghrib paling depan. Ya, maksiat ada. Nang masjid katon, nang dangdutan ya katon. Ada yang seperti ini, ada hadirin. Ada. Oh, luar biasa. Ibadahnya jalan, jamiahan ikut jamiahan. Cuma anak togel melu-melu pasang. Iya, Pak Marno. Betul. Pak Marno senangnya pergi. Sholatnya luar biasa hadirin, tapi maksiatnya ini berarti sholatnya masih belum Kalau sholatnya beres, pasti hadirin, nggak mungkin nggak, pasti. Ya, pasti apa? Pasti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Segala nasihat akan masuk. Jadi kalau ada orang sholatnya nggak beres, sholatnya nggak bener, nggak diterima, ya, maka ketika dinasihati ngerti apa kon? Uyuh bedurung lempeng kan ngomongi wong tua. Naudzubillahi min. Memang orang ngasih nasihat gampang hadirin. Nerima nasihat itu yang susah. Makanya panjenengan belajar nerima nasihat. Nah, ini bekasnya, asarnya santri seperti ini. Kalau orang sudah ngaji, dia dinasehati akan legowo. Tahu legowo ya? Bombongan. Mas, jangan seperti ini mas. Ini gini. Oh nggih, matur nuwun sangat panjenengan pun nasihati kula. Ini orang yang ngaji. Ini orang yang ngaji. Anak maning dinasihati, mas iya nyong ngerti ah, terus ngerti boleh. Nah, ada yang seperti itu. Oke, berarti orang ngaji gitu. Ngaji tak mungkin ngaji, cuman ngantuk ngajinya. Ngantuk ngajinya. Memang berat hadirin, berat. Orang terima nasihat berat juga. Dan ada cerita anekdot hadirin, anekdot. Ada orang yang susah dinasehati. Ya, ini biasanya bukan kita menjelekkan satu ras atau suku tertentu, biasanya orang Arab yang susah dinasehati hadirin. Makanya Nabi Muhammad tuh dakwah di negeri Arab ini luar biasa, sudah belah bulan, ada mukjizat ini itu, kambingnya nggak keluar air susunya, diperes Nabi Muhammad jadi keluar susunya, luar biasa mukjizatnya, tapi orang tetap nggak percaya, wangkot luar biasa. Makanya ada satu cerita lucu, ya, ceritanya wong Arab ini naik bis, kepalanya nongol dari jendela keluar, dilarui nang kenete. Bah, napa? Kowe ndase aja metu, kok kena leneng. Malah tambah ditokna. Ngono lah ngono lah. Ini orang seperti kerasnya kayak gitu, nggak mau diomongnya hadirin. Ada orang yang ngomongnya lagi, wah aja tambah ngono nih. Akhirnya ada orang yang tahu karakternya. Kon lek wong Arab jangan diomongi seperti itu. Kita mencara ya didelengna ke carane. Bah, aja metu ndase. Si kenapa? Bokat lenenge peyot kena ndase sampean. Oh, iya wis danjingna.
Jadi jangan disalahkan dianya, salahkan yang lain gitu. Lenengnya yang peot ini nanti, kasihan lenengnya, akhirnya baru ditarik gitu. Nah ini seperti itu hadirin. Kadang kalau orang sudah wangkot, ini berat. Wangkot guys sudah nggak ada obatnya wis. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari wangkot. Allahumma ba'idna min wangkot. Wa yamurru ala siratikal barqil lami'. Orang yang dawam sholat pada waktunya maka akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Ingat tafsir Yasin kemarin? Di jembatan sirat saja ada sekian pemberhentian, ada sekian terminal. Dan setiap pemberhentian itu waktunya sekian ribu tahun. Yang mutan boleh pada ngaji tafsir Yasin kemarin. Nah, ini di siratnya saja hadirin. Ini belum di akhiratnya. Di siratnya saja ada beberapa pos, ada beberapa terminal. Dan termasuk di situ ada pemeriksaan tentang masalah sholat. Wa yunjihillahu minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang sholat 5 waktu pada waktunya secara dawam, akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Yang terakhir, orang tersebut akan tinggal di dalam sorga bersama dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin Allah karuniakan taufik kepada kita sehingga bisa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Syukur-syukur di awal waktu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita sudah dikarunia oleh Allah bisa sholat di awal waktu secara istiqomah, ya, jangan mengkoreksi orang yang sholatnya mungkin di akhir waktu. Sebab di dalam kitab-kitab fikih ulama menjelaskan ada beberapa hal, mungkin ada puluhan orang yang sholatnya boleh diakhirkan. Orang yang sholatnya boleh diakhirkan ini ada beberapa golongan, banyak. Ya, ada beberapa, bukan cuma 1 2, puluhan. Termasuk orang yang sedang kedatangan tamu. Ada tamu nih, boleh diakhirkan sholatnya. Atau mungkin orang sedang jagani orang sakit, lagi ngurusi wong meriang, nggak ada yang ngurusi lagi, dia ngurusi, akhirkan waktunya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jangan terus kita pandang sebelah mata, yang nggak keri. Nah, jangan. Ya, barangkali dia ada uzur, ada keadaan tertentu yang menyebabkan dia diperbolehkan untuk sholat di akhir waktu. Yang penting jangan sampai kita sholat di waktu hurmah, waktu haram, dan kita nggak ada udzur. Contoh waktu haram itu seperti apa, Bib? Waktu haram yang mana kita sholat, ya, baru takbiratul ihram atau baru sebagian bukan sholat sudah masuk waktu berikutnya. Contoh isya jam 7, jam 7 kurang 3 menit kita sholat. Maka jam 7 kurang 3 menit ini waktu hurmah, waktu haram, yang apabila kita mengerjakan sholat di waktu tersebut kita akan mendapatkan dosa sekalipun mengerjakan sholatnya. Dan harus dikerjakan, gak boleh berhenti. Daripada haram nyor sembahyang sisan, tambah dosa, dosanya double. Ini waktu hurmah, waktu hurmah. Jadi sholatnya ini baru separuh, baru 1 rakaat sudah masuk waktu berikut hurmah. Tapi kalau ada udzur maka nggak ada masalah. Atau mungkin darurat, misal ada wanita haid, ya, haid sampai ternyata jam 7 kurang 5 berhenti haidnya. Jam 7 kurang 5 berhenti haidnya. Dia langsung bersuci, ambil air wudhu, sholat. Allahu Akbar. Ya, baru rakaat pertama masuk waktu isya. Ini namanya waktu darurat. Nggak apa-apa, nggak
nggak dosa karena memang sebelumnya ada halangan. Kecuali lagi haid selesai 6:30, sekarang selesai ini masih ada waktu setengah jam. Wah, sinetronnya tanggung tak beleng dingin Rasulullah. Dia nggak mandi dia sampai waktu hurma, ya dosa dia, dosa sekalipun mengerjakan sholat. Nah, dan perlu kita ketahui hadirin, perlu kita ingat, sholat ini perkara yang sangat penting dalam agama kita. Yang sangat penting dalam agama kita. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini bisa masuk kategori orang yang kafir. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Kata Rasulullah SAW, perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi Muhammad, siapa yang meninggalkan sholat berarti telah kafir. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja wajib bagi pemerintah, ya, ini kalau negaranya negara Islam, wajib bagi pemerintah untuk mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, diingatkan kok nggak mau, malah nantang, maka orang ini dihukum, diminta tobat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, maka hukumannya apa? Hukumannya dipenggal, dipancung. Artinya hukumannya hukuman mati. Ada lagi orang meninggalkan sholat bukan karena terang-terangan, bukan karena nggak mau, tapi karena malas. Kalau karena malas, maka nggak masuk hukuman ini. Dia mungkin tetap muslim, tapi orang yang fasik, naudzubillahi min dzalik, orang yang termasuk orang yang berbuat dosa. Ya, memang betul mungkin nggak masuk kategori kafir, tapi masuk kategori orang yang fasik, naudzubillahi min. Salat ini hadirin yang dirahmati Allah adalah satu perbuatan yang diwajibkan untuk kita. Perintahnya tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung Nabi Muhammad dipanggil berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu. Sebelumnya 50 waktu ditetapkan oleh Allah, wahai Muhammad, wajib bagi kamu dan umatmu sholat 50 waktu. Untungnya turun dari ketemu dengan Allah, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, ya wahai Musa, dapat apa kamu dari Allah? Dapat sholat berapa waktu? 50 waktu. Balik maling. Kembali lagi, minta keringanan sama Allah. Loh kenapa? Saya tahu sudah, jangankan umat kamu sudah, umat dulu yang kuat-kuat saja nggak kuat menjalankan itu. Minta keringanan. Minta lagi 45 waktu. Ketemu Nabi Musa lagi, disuruh minta keringanan lagi, sampai akhirnya 5 waktu. Cuman 5 waktu ini pahalanya seperti 50 waktu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga bisa mengerjakan sholat 5 waktu secara istiqomah dan berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dulu ketika Nabi Muhammad menghadap Allah hadirin, Kanjeng Nabi ini sebenarnya nggak kepengin balik lagi. Nggak kepengin apa? Balik lagi. Karena apa? Karena sudah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang luar biasa. An-nadru liwajhillah, ini kenikmatan yang luar biasa. Memandang wajah Allah, kenikmatan yang luar biasa, yang melebihi kenikmatan surga. Makanya nikmat yang paling afdol, yang paling tinggi di surga adalah ketika penghuni surga dapat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Melebihi nikmat istana, melebihi nikmat makanan-makanan surga, melebihi nikmat bidadari, Pak Marno.
Ini surga ini lihat Allah, memandang Allah melebihi nikmat bidadari. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu doanya beliau pernah berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu dapat memandang wajahmu yang mulia ya Allah. Kanjeng Nabi sering doa seperti itu. Makanya ketika beliau Nabi Muhammad Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi ora pengen balik maning, enggak pengen pulang lagi. Akhirnya Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, al-ladzat allati wajadtaha al-an tajiduha fis shalah. Wahai Muhammad, kau sekarang merasakan kelezatan, kamu sekarang merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kelezatan, kenikmatan yang kau rasakan saat ini, besok nanti di dunia akan kau temukan kembali ketika kamu mengerjakan sholat. Itu firman Allah seperti itu. Ngomong sama Rasulullah, dah kamu sekarang jangan nggak mau pulang, silahkan kamu pulang. Seakan-akan Allah berfirman seperti itu. Terus mana balik wahai Muhammad? Aja khawatir, kelezatan yang seperti ini nanti ketika kamu sholat akan kamu rasakan kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nggak ada rasa males dalam diri Nabi Muhammad mengerjakan sholat, apalagi sholat 5 waktu. Niki Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad lelah, letih, penat ngurusi umat yang luar biasa ruwetnya, pemimpin dunia akhirat. Ketika datang waktu sholat, Rasulullah panggil Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Ya, kalau kita kan ada muadzin, hei muadzin, adzan kon saiki. Rasulullah enggak, arihna ya Bilal, senangkan kami, nyamankan kami wahai Bilal, bikin kami nyaman wahai Bilal. Artinya apa? Sekarang sudah waktu sholat wahai Bilal, kamu azan, yuk kita sholat. Tapi bahasanya bukan bahasa ajakan yang biasa. Rasulullah ngomongnya arihna ya Bilal, nyamankan kami wahai Bilal. Ini Nabi Muhammad gak pernah sedikit pun merasa beban ketika mengerjakan sholat. Ning kula lan panjenengan ta ora? Yuk cepetan sembayang, endah bombong. Ning wis sembayang tak bombong. Ya, ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu? Yuk sembayang cepetan, kenapa? Jadi ning dong sembayang plong, orang mikiri sembayang maning. Kon dong ketemu abenyong ganyami teman-teman. Saya dulu seperti itu pernah. Saya mau sholat nih, tak sholat di situ endah bombong, wis sholat terus bombong. Jare bin, kon ka sembayang bombong seakan-akan kon sholat itu beban. Seakan-akan sholat itu beban. Enggak boleh ngomong seperti itu. Sholat itu bukan beban hadirin. Memang betul itu kewajiban kita. Tapi jangan anggap sholat ini sebagai beban kita. Sebab dengan kita melakukan sholat, maka manfaatnya akan sampai kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Jangan salah. Allah enggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh doa kita, Allah nggak butuh zikir, bacaan-bacaan yang ada dalam sholat kita. Ya, Allah nggak butuh itu. Itu sholat kita lakukan, kebutuhannya untuk siapa? Manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Nabi Muhammad nyaman sholat, luar biasa, khusyuk. Begitu pula sahabat-sahabatnya, Sayyidina Ali sampai dipanah nggak kerasa diambil, khusyuk sholatnya. Sahabat Umar belum mulai sholat ditusuk, kemudian sampai berdarah-darah pingsan. Ketika bangun dari pingsannya, sadar dari pingsannya, Sayyidina Umar ngomong, Aqimuni lis sholat, bangunkan saya untuk sholat. Ini Sayyidina Umar, keadaannya bersimbah darah ya. Sampai mungkin keluar apa yang ada dalam perutnya. Tapi tetap yang dipikiri sholat. Yang dipikiri apa? Sholat. Coba panjenengan ngeletak nang rumah sakit sing dipikir apa? BPJS. Iya Pak Imran. Bener belum? Nyata enggak? Nyata BPJS sudah. Sebenarnya merencanakan sesuatu yang buruk hadirin, ini sebenarnya nggak boleh. Nyoman takon ente melu BPJS tujuannya gua apa sih?
Saya mau tanya jujur, ikut BPJS buat apa? Buat apa? Biar nanti kalau sakit gratis. Kalau berarti ente merencanakan sakit kan? Iya kan? Merencanakan sesuatu yang buruk. Makanya taklid ini dalam pernikahan, dulu itu ulama-ulama kita banyak yang nggak setuju, hadirin. Banyak yang nggak setuju. Kenapa? Karena merencanakan sesuatu yang buruk. Apa yang buruk? Talak. Jika saya meninggalkan, iya ya Bud. Ente baca nggak waktu itu Bud? Ente nikahnya sama siapa nih? KUA apa sama? Iya kan Pak Mano? Ki Pak Mano 4 bulan loh, 3 bulan mana? Nah ini yang ditakutkan kejadian seperti ini Pak. Jika saya meninggalkan istri saya berapa? 2 tahun nggak 2 bulan? 2 tahun Pak Mano. 2 tahun berturut-turut tidak menafkahi dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan merencanakan sesuatu yang buruk, merencanakan percerai, ya nggak boleh. Ini sebenarnya merencanakan sesuatu yang buruk itu nggak boleh. Ya, makanya asuransi ini hadirin, sebagian besar ulama dahulu nggak ada yang memperbolehkan. Kenapa? Merencanakan sesuatu yang buruk, bokat mati, bokat meriang, barangkali sakit. Barangkali ini kalau ente sudah seperti itu, padahal loh kan ya Allah mudah-mudahan sehat. Cuman kita merencanakan sakit. Nah ini hadirin, kita ini di rumah sakit nggak mikirin sholat hadirin, nggak mikirin apa? Sholat. Kadang-kadang ada orang yang sempat mikir sholat, nggak semuanya sih, nggak semuanya orang lupa sholat, nggak. Ada yang ingat sholat. Ya, keadaannya sudah payah ingat sholat. Tolong, kadang ngomong sama anaknya atau yang jaga di rumah sakit. Mbak, kenapa saya mau sholat, tolong siapkan sholat. Kadang-kadang sing nyedili wong sina rumah sakit ngomongnya enak ora. Wis Bu, sampeyan aja sembayang dingin lagi lagi meriang kan sembayang. Kok sembayang itu waras bae. Ini barangkali panjenengan sakit kemudian yang nungguni panjenengan ngomong seperti itu, tempiling bae. Ini ora tempiling ana piring, samplongna bae, itu bukan manusia, itu setan itu. Bukan manusia tapi setan. Ana wong pan sembayang lagi meriang dilarang. Ini benar, ini bukan manusia berarti yang ngomong, setan ini. Kalau manusia bakal mengarahkan, ya Bu sedelat ngotak siap nak, ya di banyu wuduni, kemudian diarahkan untuk dituntun untuk ini yang benar seperti itu. Wes mau sembayangnya gampang, lagi meriang kak, kok dong waras baik. Ini orang waras priben. Kalau sampai mati meninggal dunia gimana? Yang tanggung jawab yang ngomong ini hadirin. Ya ini sholat nggak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai apa tadi? Waktu sholat dibaca lagi, coba dibaca lagi ya awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi dharain. Amin. Kitab shalah, as-salatu mafruḍatun khamsun. Ahduru wa awalu waqtiha zawal syamsi wa akhiru idza sara dilu kulli shay'in mithlahu ba'da dili zawal. Wal asru wa awalu waqtiha ziyadatu ala dili mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dili mithlain wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bimiqdari ma yu'adhdhinu wa yatawaddau wa yasturu al-awrata wa yuqimu salata wa yusalli 5 raka'atin. Wal isya'u wa awalu waqtiha idza khaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fi ikhtiyari ila thuluthil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani wa subhu wa awalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila isfar wa fil jawazi ila tulu'is syamsi. Ya. Salat ini hadirin ada 5 waktu ya. Memang salat ini sebenarnya 5 waktu, yang wajib ini 5 waktu. Yang pertama ini zuhur. Dalam Al-Quran disebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat ini memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Jadi sudah ditetapkan waktunya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang waktu salat. Waktu zuhur kapan mulai waktunya?
syamsi, tergelincirnya matahari setelah istiwa. Apa itu istiwa? Apa itu istiwa? Apa itu istiwa? Matahari tepat. Ya jangan gawe sewot ustadz iki sing ngajar. Apa itu istiwa? Matahari tepat di atas kepala kita. Ini waktu istiwa yang dimaksud waktu bokat panjenengan anak pengumuman masjid. Waktu istiwa adalah itu berarti waktu ketika matahari tepat di atas kepala kita. Kapan waktu mulai zuhur? Ketika matahari tergelincir. Tergelincir maksudnya jatuh ke barat. Sret. Oke, berarti waktu zuhur. Kalau matahari sudah bergeser sedikit ke barat dari waktu istiwa, berarti masuk waktu zuhur. Ya ini kita biar tahu. Jadi jangan kita tahu matengnya saja. Oh jam 12 kurang 10 ya berarti wis zuhur. Kowe matengnya John. Biar tahu apa komponennya ya apa? Istilahnya menunya. Apa, komposisinya. Biar tahu komposisinya tahu. Itu masuk waktu zuhur. Selesainya kapan waktu zuhur? Selesainya kapan? Hah? Bayangannya sama dengan satu benda yang ditegakkan. Misalnya benda ditegakkan 30 cm. Ketika bayangannya sama 30 cm ditambah bayangan istiwa. Apa itu bayangan istiwa? Biasanya hadirin, nggak mesti istiwa itu nggak ada bayangannya. Malah kebanyakan istiwa mesti ada bayangannya. Kalau nggak percaya, coba pas matahari ada di atas kita, panjenengan ngadeg. Pasti masih ada sedikit bayangan. Atau mungkin panjenengan tegakkan satu benda tegak lurus, mesti masih ada bayangannya sedikit. Walaupun nggak banyak bayangannya. Biasanya sekitar 2-5 cm biasanya. Nah itu bayangan istiwa. Itu tetap dihitung. Artinya apa? Kalau benda yang ditegakkan tingginya 30 cm, bayangannya 30 cm ditambah 5 cm bayangan istiwa, berarti selesai waktu. Tambah sedikit lagi masuk waktu asar sekalipun setengah senti. Paham leh? Kayaknya wis ngodor-ngodor ora paham. Wingi dijelasno iya nggih. Barang takoni maning klalen maning. Barlen bubar lalen. Pun kita bahas yang lain aja, kemarin sudah, ini sudah ya. Ya. Sekarang kita bahas masalah salat zuhur. Wa summiyatidz zuhra li annaha dhahiratun fi waqtin nahar. Kenapa dinamakan zuhur? Ya, ada yang ngomong lohor. Ya. Ada yang ngomong luhur. Ya, mungkin zuhur enggak bisa. Dan bacaan ejaannya dulu kan D sama L. Duluhur. Jadi luhur kangelan sih luhur kangelan. Ada luhur. Ada yang lohor, blohor ana sih. Tulisannya DLOHOR, lohor ya, Bu. Artinya zuhur, pakainya dha. Pakainya apa? Dha. Zuhra. Waktu kenapa dinamakan waktu zuhur? Li annaha dhahiratun fi waqtin nahar. Sebab waktunya nampak di waktu tengah hari. Tengah-tengah hari waktunya kelihatan. Wakila li annaha tuf'alu fi waqtid dhahira. Kenapa dinamakan salat zuhur? Karena dilakukan di waktu yang tampak jelas terang benderang. Tengah hari kan terang benderang itu hadirin. Ya, dinamakan waktu itu. Ada yang ngomong lagi wakila li anna awwalu salatin dhaharat fil Islam. Ada yang ngomong lagi, kenapa kok dinamakan zuhur? Kenapa? Karena waktu zuhur ini atau salat zuhur ini ya sholat yang pertama nampak di dalam agama Islam. Ya, sholat yang pertama nampak dalam agama Islam itu sholat zuhur. Nah, sholat zuhur ini hadirin, ada beberapa waktu seperti tadi yang dijelaskan. Ya, ada 6 waktu sholat zuhur. Yang pertama waktu fadilah. Kalau waktu fadilah semuanya sama, enggak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama. Kapan waktu fadilahnya zuhur? Masuknya waktu sampai selesainya kita mengerjakan asbabus sholah. Asbabus sholah itu apa saja? Yaitu tadi menjawab adzan, toharoh, bersuci, nutup aurat, ke masjid, ya. Terus nunggu jamaah. Ini namanya waktu fadilah. Kemudian ada lagi waktu ikhtiar.
Waktu ikhtiar itu apa? Waktu yang dipilih oleh syariat. Apabila orang tidak mau mengerjakan awal waktu, nggak apa-apa waktu ikhtiar. Panjenengan mau pakai waktu ikhtiar pun nggak masalah. Ya, cuman kalau kepengen yang afdol ya waktu fadilah. Waktu ikhtiar itu kapan? Waktu ikhtiarnya zuhur itu mulai dari awal waktu hingga waktu hurmah. Min awalil waktu ila ayyabqa qadru ma yasa'us shalah. Dari awal waktu sampai selesainya waktu itu, sampai selesainya waktu hurmah. Waktu hurmah itu kapan? Kalau waktu hurmah juga sama. Setiap sholat itu sama waktu hurmahnya. Kapan? Ketika ada orang sholat tapi nggak bisa sempurna, baru sebagian sholat dan sebagian yang lain di waktu yang berikutnya. Ini namanya waktu hurmah. Contoh misalkan adzan isya jam 7. Kita sholatnya jam 7 kurang 3 menit. Allahu Akbar. Ya, sholat maghribnya jam 7 kurang 3, baru 1 rakaat sudah masuk waktu isya. Ini namanya waktu hurmah. Waktu sing mepet nemen. Yang apabila kita mengerjakan sholat, maka sholatnya nggak bisa sempurna, dan bisa sempurna ketika masuk waktu sholat berikutnya. Ini waktu hurmah. Dan waktu ikhtiarnya sholat zuhur ini hadirin panjang, mulai dari awal waktu sampai waktu hurmah. Ya, jadi kalau seandainya ada orang sholat zuhur 2:30, belum waktu asar, boleh nggak? Boleh, tetap ini ikhtiar. Waktunya masuk waktu ikhtiar. Sekalipun afdolnya ini waktu fadilah, waktu awal waktu. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz. Kapan waktu jawaz? Waktu jawaznya ini sama dengan waktu ikhtiar. Kapan? Mulai awal waktu sampai waktu hurmah. Ini waktu jawaznya sholat zuhur. Yang keempat, waktu hurmah, waktu yang haram. Kapan? Jika tidak ada sisa dari waktu zuhur itu, tidak cukup untuk melaksanakan sholat zuhur secara sempurna. Jika sisa dari waktu zuhur itu tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, maka ini waktu hurmah, waktu yang haram. Kemudian yang kelima, waktu uzur. Ada waktu uzur. Zuhur ini ada waktu uzurnya. Kapan waktu uzurnya? Yaitu semua waktu asar. Loh, kok asar, Bib? Apa hubungannya dengan zuhur? Ketika dia melakukan jamak takhir. Melakukan apa? Jamak takhir. Ada uzur, kita dalam perjalanan, misalkan saya mau jamak takhir, boleh enggak? Dalam perjalanan jamak takhir boleh enggak? Tergantung perjalanan nih. Kalau perjalanannya buat maksiat nggak boleh. Kalau perjalanannya nggak ada tujuan apa-apa, haim, nggak boleh. Perjalanan yang diperbolehkan, safar yang diperbolehkan, kemudian kita menjamak sholat baik takdim maupun takhir, maka diperbolehkan. Maka waktu uzurnya sholat zuhur ada di waktu asar, yaitu di jamak takhir. Yang keenam, waktu darurah. Kapan waktu darurah itu? Yaitu jika tersisa dari waktu zuhur sekedar untuk melaksanakan takbiratul ihram atau lebih, bagi mereka yang ada mani', ada halangan pada dirinya lalu terlepas dari mani' tersebut. Seperti tadi saya contohkan, wanita yang haid. Wanita yang haid, dia suci. Ya, dia suci nih. Tadi 3 menit yang lalu dia suci. Ya, dia bisa takbiratul ihram. Takbiratul ihram, tapi ternyata nggak nyandak waktunya sampai apa istilahnya, sampai masuk waktu berikutnya. Maka ini wanita sholatnya di waktu darurah, nggak dosa dia, tapi sholat tersebut wajib diqodho. Wajib apa? Diqodho. Selesai jam 7 kurang 5 menit haidnya, dia mandi wudhu dan sebagainya, ketika takbiratul ihram nggak nyandak, sudah waktu isya, maka harus diqodho waktu maghribnya. Paham ya? Ini 6 waktu dalam sholat zuhur. Insyaallah berikutnya atau hari-hari berikutnya kita akan bahas sholat berikutnya, di antaranya sholat asar dan sholat maghrib serta seterusnya. Mudah-mudahan manfaat. Adzan dulu, Mas. Adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas Ada orang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul kalimatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma Muhammad ala dhuhrikum ala dhuhrikum kama rabbana. Sebelum kita teruskan hadirin, pertama kita hadiah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin keluarga kita, orang tua kita, anak kita, kerabat kita, siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, infak rutin tetap berjalan, ya, baik infak harian ataupun setelah sholat ataupun mingguan. Mudah-mudahan setiap rupiah yang kita keluarkan Allah balas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Yang ketiga, pengumuman sekaligus mengingatkan malam Sabtu di Majelis Nurul Qulub. Ya, minggu ini atau Sabtu ini mulainya ba'dal isya. Ba'dal isya tepat 7:30 mulai bacaan rotib. Ana wong laka wong tetap mulai. Jadi nanti Didi jangan nunggu orang sudah. Sekalipun orangnya belum datang, malaikatnya sudah datang. 7:30 mulai. Nah, insya Allah malam Sabtu ini hadirin sekalian ngiras-ngirus acara tasyakuran keberangkatan anak saya yang kedua ke pondok pesantren. Ali nanti hari Sabtu pagi mau berangkat ke pesantren. Sudah ditunggu lama, ternyata alhamdulillah ada keputusan berangkat ke pesantren. Ya, insya Allah Sabtu pagi dia berangkat dan malam Sabtunya kita tasyakuran kecil-kecil. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kami dan anak-anak panjenengan semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ya, ilmunya manfaat dan bisa bermanfaat untuk dirinya dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja hadirin. Yang terakhir pengumuman bagi yang mau kurban, insya Allah
pengurus Masjid Zainal Fajri dan pengurus Majelis Taklim wa Dzikir Nurul Qulub tahun ini tetap akan menyelenggarakan acara pemotongan hewan kurban. Insyaallah pengurus semua yang akan menangani kurban ini ya kita-kita yang ngaji di sini. Jadi insyaallah akan dikelola sesuai dengan syariat kurban. Nah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau kurban nanti bisa menghubungi Mas Ayub. Ya, Pak Ayub datang ke sini lagi senderan kopi abang. Nah, abang dewek lah kasih abang liane maling ya. Itu nanti ngomong, "Beb, saya mau korban apa? Mau urunan sapi 7 orang." Berapa, Pak? 1, Pak? Oh, ini sudah diputuskan sama pengurus untuk sapi 3.200.000 per orangnya. Itu sudah sama ongkos semuanya. Ya, sudah sama ongkos tetelnya dan tetek bengeknya. Ya, jadi 3.200.000 yang mau urunan sapi. Yang mau kambing juga nanti hubungi Pak Ayub. Pak Ayub kabeh wis pokoke. Sing pecine sejen dewek. Ya. Kambing maupun sapi silahkan hubungi. Kalau kambing mungkin variatif ya. Kambing terserah panjenengan pan sing regan pira. Cuman saya sarankan jangan kurang dari 3 juta. Ya, kenapa? Ini kurang keder loro wedhuse. Ya, bingung cari kambingnya kecuali kambing-kambing yang biasa. Cuman monggo silahkan hubungi baik kambing maupun sapi atau mungkin Beb saya mau beli 1 ekor sapi. Ya, hubungi langsung Ayub juga. Ya parinya juga apa-apa. Nah, sapi juga kita menyediakan ya. Ini pengumuman loh Habib iklan gak iklan ini memang ibadah. Ya namanya panitia kurban itu membantu orang yang kurban. Jadi di mana-mana nggak ada panitia kurban gue digaji ya Pak. Ada ongkosnya. Nggak ada upahnya sama sekali. Membantu memudahkan panjenengan. Nah, jenengan mau ngorok sendiri. Oh ya afdol silahkan. Ya, pengurus hanya membantu orang yang akan kurban. Silahkan bagi yang mau kurban mulai sekarang direncanakan. Habib saya mau kurban. Saya mau ikut sapi 2 orang. Saya mau 1 sapi. Saya mau 1 kambing dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Rezeki panjenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk kurban. Sing penting nang ati hadirin, punya keinginan yang kuat. Saya mau kurban. Insyaallah bisa. Cuman nyong membuan bisa. Orang bisa temenan ente. Ya enggak bisa beneran. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ketemu lagi malam Sabtu yang akan datang. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.